Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang pelatihan keterampilan. Mohon disimak ya. Overview materi kali ini yang pertama yaitu pelatihan membuat kerajinan sampah menjadi barang bernilai jual. Yang kedua, mengembangkan berbagai jenis produk dari sampah plastik. Dan yang terakhir, membuat identitas produk agar dikenal ketika sudah dipasarkan. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan untuk mengubah sampah menjadi barang yang dapat dijual? Yang pertama, ada yang niat untuk tetap konsisten dalam mengerjakan hal yang ingin dibuat. Yang kedua, adanya semangat dan kerja keras dalam proses pembuatan barang. Yang ketiga, persiapan alat dan bahan untuk membuat barang yang akan dicoba. Dan yang terakhir adalah adanya inovatif dan kreativitas dalam proses pembuatan barang. Berikut merupakan contoh kerajinan yang bernilai jual tinggi. Pada gambar pertama yaitu tempat sampah atau keranjang yang terbuat dari koran bekas, dan gambar kedua yaitu tas yang terbuat dari bungkus dari sisa makanan atau minuman. Nah, di sini kami akan memberitahu bagaimana cara membuat tempat sampah atau keranjang yang terbuat dari koran bekas. Yang pertama, kami siapkan bahan dan alatnya. Bahannya terdiri dari koran bekas, lem, kawat, dan cat. Untuk alatnya ada gunting, cutter, meteran, tang, dan palu. Lalu langkah-langkahnya terdiri dari 8 tahap. Yang pertama, potong koran dan gulung sebanyak kebutuhan. Kedua, gulung kecil-kecil atau seukuran dibutuhkan menggunakan kawat yang telah disediakan. Ketiga, lem bagian ujung akhir penggulungan agar tidak terlepas. Keempat, anyam kertas yang sudah digulung menggunakan kawat. Kelima, bentuk pola sesuai keinginan. Dan yang keenam, rangkai tempat sampahnya dipakai kawat stainless yang juga dilapisi koran. Selanjutnya, pada tahap akhir anyaman, selipkan ujungnya tanpa harus diikat. Dan yang terakhir, berikan warna atau motif lainnya sesuai keinginan. Selanjutnya, apa saja yang dapat dikembangkan dari produk sampah plastik? Yang dapat dikembangkan yaitu pot gantung tanaman yang terbuat dari botol plastik. Pot gantung tanaman merupakan inovasi produk lain yang dapat dibuat dari sampah plastik, yaitu sampah botol bekas. Lalu, apa sih identitas produk? Identitas produk yaitu data diri atau identitas dari suatu produk. Jadi, setiap barang atau produk harus diberi identitas agar lebih jelas dan dapat dikenal oleh banyak masyarakat. Selanjutnya, fungsi dari identitas sendiri. Yang pertama, branding. Yang kedua, ciri khas suatu produk. Ketiga, memberikan nilai yang berbeda. Yang keempat, sebagai wadah suatu produk. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi. Lalu, bagaimana cara membangun identitas produk? Yang pertama, gunakan strategi dan konsep yang matang. Kedua, gunakan berbagai macam referensi. Yang ketiga, logo dan identitas lainnya sebagai pengenalan. Keempat, tunjukkan keistimewaan. Dan yang terakhir, jelaskan nilai merek produk. Sekian materi yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.